Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha aqwama syai'in في ميزان المؤمن يوم القيامة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته العزيزة. أما بعد. Yang kami muliakan kepada Bismillah Hidayah Firwadi yang mudah-mudahan Barakallahu fi umri wa barakallahu fi rizqi Barakallahu fi kulli hayati. Amin. Allahumma amin. Dan yang kami hormati kepada Dewan Juri dan Dewan Hakim yang baik hati dan wajahnya berseri-seri. Dan yang kami cintai jamaah Syarhil Quran sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ialah zat yang maha pemberi rizki, ialah zat yang maha suci, Ialah zat yang maha merajai, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. kepada penghulu alam, Seorang nabi yang menjadi panutan alam, seorang nabi yang menjadi suri tauladan, yang tidak lain dan tidak bukan ialah habibina wa syafina qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin. hadi calon penghuni surga. Bapak Insinyur Joko Widodo telah memperingatkan kepada kita bahwa modus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya hadirin, proporsi usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan usia non produktif. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur hadirin. Alhamdulillah, dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2024, Indonesia telah membangun 43.677 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Namun sungguh disayangkan hadirin, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika dan aksi berganti mempertontonkan kehancuran dan kualitas anak negeri. Mulai dari bidang kota yang semakin Judi online kian menjamur, HIV/AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual hingga tawuran terus melonjak di bumi sendiri. Lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia. Kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dan lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi.
Bayangkan hadirin, betapa malunya kita sampai-sampai Indonesian Corruption Watch mencatat tren kasus korupsi pada sektor pendidikan terus meningkat di 10 tahun terakhir ini. Jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan akan terus terdegradasi. Kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, Nabi tulis kita obati. Inilah kami untuk menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju jati diri bangsa yang bermartabat. dengan landasan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah dan Tuhanmu lah yang menciptakan, dialah yang telah menciptakan dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Depok yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, mari kita bahas sedikit tentang lafaz yang pertama, kalimat yang pertama kali diturunkan. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah lafaz Iqra. Iqra merupakan kalimat fi'il amr, keluaran dari fi'il sulasi mujarrad bab ketiga, dikarenakan fi'ilnya terbuat dari huruf alaq, yakni hamzah. Fi'il amr mempunyai hukum mabni, baik itu mabni sukun ataupun hasbu, baik itu hasbu nun ataupun hasbu illat. Sebagaimana telah dituliskan di dalam kitab Kibriti bait ke-92 karangan dari Syekh Syarifudin Yahya Al-Kibriti. Wal amru mafi ala sukuni awati arsi ilati amuni. Wal amru mafi ala sukuni awati arsi ilati amuni. Dalam ilmu balaghah, lafaz ini termasuk lafaz insya'i, merupakan tegak amar yang faedahnya menunjukkan perintah dengan kewajiban melaksanakan perintah tersebut. Maka lafaz Iqra secara tidak langsung adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepada Nabi khususnya dan umumnya bagi kita semua. Syekh Al-Sabuni di dalam tafsirnya Sofat Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa hadza kitabul ilahi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ilal qira'ati wal kitabati wal ilm. Ayat ini hadirin merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Ayat ini hadirin dalam ilmu balaghah disebut dengan an-nisatu bi khususil lafzi la bi khususis sabab.
bukunya At-Tahrir wa Tanwir jilid 30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya setiap proses membaca, mengkaji, meneliti haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyadarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diikuti dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus diikuti dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat syarihul Quran yang kami cintai, dewan juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Secara umum, upaya penguatan pendidikan, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin. Mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar SMK di Semarang pada tahun 2023. Bahkan baru-baru ini di Palembang 3 orang anak berusia 12 tahun dan 1 orang anak berusia 16 tahun tega memperkosa temannya secara bergilir hingga berujung pada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa pendapat dewan juri dan dewan hakim? Bang Syafi'i mudah-mudahan bagaimana kondisi hati nuraninya bang setelah mendengar kasus yang terjadi selama ini? Hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata. Pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda quwwatan wa وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin hamba Allah yang beriman, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi di dalam tafsirnya Al-Marawi jilid 4 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, Kemewahan dunia yang memikat, infrastruktur yang masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang luas,
untuk memperkuat pendidikan karakter. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, "Adibu auladakum bisalasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, Cinta kepada nabinya, yang kedua, cinta kepada keluarganya, dan yang ketiga. membaca Al-Qur'an. Maka pendidikan karakter dalam Islam adalah menjadikan setiap karakter peserta didik sesuai dengan karakter baginda Rasulullah SAW yang berasaskan Al-Quran. Inilah yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaq yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin, dari syarahan yang telah kami sampaikan, kita ambil kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi dan pengembangan ilmu intelektual semata. Penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada pemenuhan karakter, peningkatan etika dan pengembangan moral sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, Karakternya hebat, imannya mantap, sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. sebagai pedoman umat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan.